Selamat siang. Bang, sebagai seorang praktisi hukum, Abang melihat marak yang sekarang terjadi ini kekerasan terhadap kaum perempuan. Sekarang kita lihat cukup tinggi ya KDRT yang dialami oleh perempuan di negara Indonesia kita ini. Abang sebagai seorang praktisi hukum melihat penanganan pemerintah itu harus seperti apa untuk supaya mengurangi tindak kekerasan terhadap kaum perempuan ini. Abang sebagai seorang praktisi, cara mengatasinya seperti apa, Bang? Ya, sebenarnya kekerasan terhadap wanita itu sudah sejak lama ada ya di Indonesia, terutama kita bilang di Asia lah. Cuma ya wanita Asia lebih memilih pasti untuk mempertahankan rasa sakitnya, gitu. Apalagi wanita Indonesia, apalagi faktornya dia sudah punya anak, ya. Dan pernikahannya sudah lumayan berlarut. 75% wanita di Indonesia walaupun mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangganya, pasti dia memilih untuk membungkam. Kenapa? Ya faktor anak, faktor pribadi, yang paling penting bahtera rumah tangganya. Karena mayoritas kalau sudah seorang istri melaporkan suami ke pihak yang berwajib untuk mendapatkan keadilan atau karena tidak tahan dengan kekerasan yang sudah pernah terjadi, mayoritas 50% ke atas pasti itu suami tidak akan mau lagi hidup bareng dengan si istri. Mayoritas. Dan memang pola hidup wanita Asia apalagi Indonesia kan lebih sabar. Mereka lebih bisa menahan kekerasan. Beda dengan wanita-wanita Eropa. Kalau wanita Eropa mungkin dia lebih minim kesabarannya. Kalau sudah ada kekerasan, ya pasti mereka itu mungkin tidak ke kantor polisi atau ke pihak berwajib untuk membuat laporan, tapi pasti dia akan meninggalkan pasangannya. Lain kalau di Indonesia, nah belakangan ini semakin modern zaman, semakin terbuka wawasan, semakin adanya transparansi dalam hukum dan komunikasi media, wanita-wanita mulai memberanikan diri untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dalam keluarganya. Jadi kalau dibilang kekerasan, ya kalau kita nih sebagai seorang lelaki, yang namanya wanita itu kan bukan tempat untuk mencurahkan kekerasan kita. Dengan kata-kata aja mungkin tidak disarankan, apalagi dengan kekerasan fisik. Ya, jadi ya sebagai lelaki harus lebih bijak lah, menaungin pasangan, menaungin bahtera rumah tangga, seharusnya lebih bijak. Gitu. Apalagi orang-orang yang sudah kenal hukum, atau orang-orang yang sudah di posisi tertentu, ya seharusnya lebih bijak mereka untuk menghandle permasalahan baik di dalam ataupun di luar rumah. Dan wanita yang dalam rumah itu bukan tempat untuk mencurahkan emosi. Nah, itu hal yang perlu digarisbawahi. Oke, Bang, kan kejadian ini viral. Salah satu selebgram kita Indonesia yang bernama Cut Intan Nabila menjadi salah satu korban KDRT yang dilakukan oleh sang suami. Abang sebagai seorang praktisi hukum melihat kalau dari pandangan hukumnya setelah Cut Intan mengalami KDRT dan sang suami sempat ditahan. Setelah itu sang suami ingin melakukan negosiasi berdamai melalui restoratif justice. Gimana Abang melihat sebagai seorang praktisi hukum itu restoratif justice itu apa bisa dilakukan tanpa syarat, apa harus nanti dengan prosedur persyaratan yang cukup berat? Ya, restoratif justice proses peradilan hukum di luar pengadilan, ya. Mayoritas dilakukan dalam tahap kepolisian. Ya, kalau dibilang syarat untuk melakukan restoratif justice, ya pasti. Untuk mengadakan restoratif justice itu saja pasti sudah dengan syarat. Dan disahkannya untuk persetujuan kedua belah pihak setelah melakukan restoratif justice, pasti salah satu syaratnya ya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Tidak akan mengulangi hal ini di masa depan. Itu harus sudah jadi syarat yang
mutlak. Sekarang apabila kedua pasangan ini salah satu yang meminta untuk melakukan RJ, itu tidak akan bisa, karena sisi sini pun harus datang kan. Nah sekarang kalau cowoknya aja yang mau restoratif justice, ya pasti dia yang ditahan, pasti dia akan meminta perdamaian. Nah sekarang kalau pihak ceweknya tidak mau, gimana? Nah kalau pihak ceweknya mau RJ, ya berarti masih ada hope, masih ada harapan untuk memperpanjang mahligai rumah tangga. Nah apabila dari pihak wanitanya tidak menyambut atau tidak merespon permintaan restoratif justice tersebut, maka sudah kita persingkat aja bahwasanya ya mungkin mereka sudah fed up, mungkin mereka sudah capek dengan hal-hal yang dilakukan. Kadang ya wanitanya menyetujui, ya mungkin kalau orang tuanya tidak menyetujui, mungkin ya tidak ada orang tua yang mau anaknya dikerasin di dalam rumah tangga kan. Anak wanita kita kasih nikah sama orang, ke rumah orang, itu kan bukan untuk dipukulin, bukan untuk dilukain gitu. Jadi kembali lagi, karena intervensi di dalam pernikahan oleh orang tua, apalagi wanita-wanita yang masih ada orang tuanya di Indonesia, itu kan masih banyak. Mungkin kalau di Eropa mayoritas wanita bermasalah mau bercerai tidak perlu persetujuan orang tua, mau rujuk tidak banyak mereka minta persetujuan orang tua, tapi di Indonesia kan masih banyak. Apalagi mereka-mereka yang masih punya ayah dan ibu yang sehat dan fit untuk memberikan nasihat dan masukan. Bang, hukuman apa sih yang harus, yang pantas untuk mungkin bisa dikatakan pelaku KDRT supaya mereka jerah? Harus apa? Hukumannya harus yang seperti apa? Pemerintah harus yang seperti apa, Bang? Menurut Abang, apakah harus melalui mungkin diadakan seminar-seminar terus supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, upaya pemerintah atau seperti apa, Bang, supaya mengurangi tindak KDRT terhadap kaum perempuan? Untuk mengurangi kekerasan ini sebetulnya seminar ya boleh, diadakan seminar, tapi kan belum tentu orang yang datang, ya kan? Seminar itu kan bukan hal yang wajib. Nah, sekarang kalau dibilang sekarang hari ini atau 2 hari lagi akan diadakan seminar di salah satu wilayah di Jakarta ini, berapa banyak sih orang yang tahu pertama? Dan apabila dia mengikuti seminar, jaminannya juga apa? Dia pulang rumah tidak akan kambuh. Nggak ada, itu kembali kepada nature-nya, kembali kepada person-nya. Ya memang nature-nya kasar, ya pasti akan kasar. Kalau nature-nya memang tidak kasar, ya pasti akan mengerti wanita. Intinya gue bilang, wanita itu bukan tempat untuk mencurahkan emosi. Wanita itu bukan objek untuk melampiaskan emosi. Laki-laki apabila memukul wanita itu memalukan. Laki-laki kalau lu keras, lu kuat, ya lu pukul laki-laki, lu pukul tembok. Kalau tembok pecah berarti lu kuat, ya kan? Nah, kalau wanita lu lukain apa sih? Ini malu-maluin dong. Bukan laki-laki lah yang memukul wanita, itu bukan laki-laki. Kalau menurut saya ya. Gitu. Oke, Bang. Apa yang ingin Abang ungkapkan untuk keluarga Cut Intan Nabila? Seandainya Abang menjadi salah satu mungkin kuasa hukumnya, apa yang Abang kasih saran dan lakukan untuk sang suami ini? Ya pastinya saya akan bertanya kepada klien saya, apabila itu klien saya. Pasti saya akan tanya, apa yang terlintas di benak kamu sekarang? Ya. Apabila dia merasa hidup dia akan lebih damai tanpa si pendamping itu, oke. Dan pada saat saya berinteraksi dengan suami klien saya juga, saya pasti tahu kan karakter psikologis seperti apa ini manusia gitu. Ya, apabila saya juga melihat aneh, saya tidak akan sarankan. Tapi kalau memang saya lihat masih oke, ini hanya emosi sesaat, mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena faktor yang lain-lain, faktor pekerjaan, oke. Tapi kalau memang dasarnya ini manusia sudah miring, ya pasti saya sarankan dengan klien saya, ya sekarang singkat aja. Pada saat sendiri kamu bisa bahagia. Kenapa pada saat menikah ada satu orang lagi datang ke dalam hidup kamu harus kehilangan bahagia itu? Menikah kan untuk bahagia. Dengan bertambahnya orang di dalam hidup kita, apabila kebahagiaan kita akan menjadi terjajah, tersandera atau tergadaikan,
Iya, maka saya rasa berarti Anda salah pilih orang. Gitu aja. Kebahagiaan itu mutlak milik kita. Kita sendiri happy. Kenapa ada orang lain, baik laki-laki yang kedatangan perempuan atau perempuan yang kedatangan laki-laki, kenapa dia harus menjadi momok? Nah, lebih baik dia sendiri. Apabila orang yang datang itu hanya menjadi ancaman. Tapi jika dia bilang enggak sih, saya pengen memberikan satu kesempatan lagi, oh ya udah, kita damaikan, tapi dengan satu catatan. Sekali lagi jangan dipukul, dicubit aja, kalau bisa jangan, kan gitu.